Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, saudara sekalian, saudaraku, setiap Anda dimanapun Anda berada yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan. Silakan saudara share linknya, silakan saudara share ibadah ini ke keluarga, kerabat, orang-orang terdekat, ya kan, seperti biasanya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat berkat. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat nanganmu, terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat penyertaanmu yang nyata dan ajaib, yang dahsyat dan sempurna. Tuhan, oh penyertaanmu nyata dan ajaib, oh kekuatanmu nyata dan sempurna ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau sudah berikan dalam hidup kami, buat pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang minggu ini. Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena cinta-Mu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Oh, kami mau bersatu hati, kami mau muliakan Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan Engkau Bapa. Dan kami ada sebagaimana kami ada untuk beribadah, bukan supaya kami diberkati, tetapi kami beribadah karena kasih-Mu terlalu besar buat kami. Kami beribadah karena anugerah-Mu nyata buat kami, karena cinta-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Bapa, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang ambil alih setiap kami, ambil alih ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau jangkau setiap kami, Engkau jamah setiap kami ya Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kami bersepakat, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, dan kami hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, pencuri-pencuri dan singa mengaum-ngaum yang mengganggu setiap jalannya ibadah kami. Kami berdoa buat setiap perangkat yang kami pakai dalam ibadah online saat ini. Oh, setiap platform yang kami pakai untuk ibadah online saat ini, Tuhan jamah, Tuhan lancarkan. Oh, di dalam nama Yesus, segala gangguan-gangguan, hambatan, oh kami halaukan di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini, biar ibadah kami ini adalah ibadah yang berkenan kepadamu, adalah ibadah yang memuliakan nama-Mu, adalah ibadah yang, oh Tuhan, nama-Mu dibesarkan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang berkati, Engkau yang bimbing, Engkau yang tuntun setiap jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Oh Tuhan, kami mau mengawali ibadah kami ini dengan doa Bapa kami. Seperti apa yang Kau ajarkan buat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, yang siap beribadah bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari datang dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku
selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai itu ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, sama-sama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikan kekuatan setiap kami Tuhan. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Di tempat yang tinggi
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Kau Rajaku. Datang dengan sungguh, dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang kami sembah, ya nama Kau Bapa yang kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Bersamamu Tuhan kami aman. Yes, kami aman dalam-Mu. Kami aman dalam pelukan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Oh, ya la 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 masya la 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 la. La ba ya la la ba ya la 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 la. Yes, Jesus. Ya shakala ba ya la 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 ba ya la la la. Yes, shakala ba ya la la. Perkuat setiap roh kami Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Oh, kada ba ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 mashki. Ya la 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 la. Ya la 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 mashki kada ba. Yang membeban setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera. Jesus, Jesus, dalam nama, di dalam nama. Oh, yes, Lord. Shakalaba, shalaba, ya, la, 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 la. Sangat dahsyat, sangat baik Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Oh, kasih-Mu dahsyat. Tak tertandingi. Yes, yes, sakalaba, ya, la, 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 la. Jesus, oh yeah, oh yeah. Yes. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda engkau tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Tetap percaya Yesusmu sanggup. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberi
Sekali lagi katakan, ya Engkau Allah yang percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku tetap bersyukur Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Yes Lord. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dengan segenap hati Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu
Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku mau selalu sebab anugerah-Mu Yesus. Selalu Yes Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur tuh. Kami bersyukur Yesus. Hanya karena anugerah-Mu Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Tuhan, anugerah-Mu
karena kita punya Tuhan yang mencintai, mengasihi setiap kita. Yang bersyukur boleh lambaikan tanganmu. Kita mau berikan yang terbaik untuk memuji, memuliakan Tuhan kita. Mari bersama kita nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyatakan dia baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan dengan sukacita kita mau nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap kita. Amin. Lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya sungguh baik. Oh, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Percaya kasih setianya tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berapanya kita merasakan kebaikan Tuhan? Boleh saya lihat jempolnya, angkat ke atas bagi Tuhan, sama-sama nyatakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus ya baik untuk saya dan saudara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Sekali lagi nyatakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya sungguh baik, untuk selama-lamanya. Karena baik bagi kita. Amin. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bersama kita nyatakan, Tuhan Yesus baik. Suara-suara yang kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik? Yang percaya katakan amin. Yang percaya Yesus baik katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ingat dengan lagu ini. Mari sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan. Katakan haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bersyukur, katakan segala puji syukur
bagi Allah kita. Malam hari ini saya hanya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur. Sebab ketika kita bersyukur, kita percaya Dia yang Allah yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Yesus baik katakan amin. Sama-sama soraklah haleluya semua. Lebih keras katakan haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tanganmu semua. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi dengan percaya. Haleluya. Malam hari ini kami berikan pujian dan hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang percaya Dia baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Come on. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Allah kami yang setia. Lewat ibadah ini kami percaya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh, yang sedang ada dalam pergumulan dijawab doanya. Ada mujizat demi mujizat terjadi, ada terobosan demi terobosan terjadi, ada pertolongan demi pertolongan terjadi. Bapa, tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami haus laparkan kebenaran-Mu. Kami haus laparkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa. Ungkapkan apa yang jadi isi hati-Mu. Karena itu kerinduan kami untuk mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Kembali urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Ambil alih dan penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus. Ambil alih setiap kami yang mengikuti ibadah ini dengan Roh-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini, pemberitaan firman-Mu ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang mengubahkan, firman yang mendatangkan mujizat, mendatangkan berkat, mendatangkan anugerah, mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan ucap syukur, yang siap diberkati dalam firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom. Berapa banyak saudara yang tahu arti kata shalom? Shalom adalah salam kemenangan. Artinya kalau hari ini kita bicara shalom, di situ ada kemenangan. Yes. Kemenangan yang hilang gemilang yang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Katakan sama-sama sama saya. Tuhan Yesus adalah Tuhanku yang setia. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus adalah Tuhanku yang setia. Katakan sekali lagi, Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Sekali lagi, namanya Immanuel. Namanya Immanuel.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari Efesus 2. Efesus 2 pasalnya yang pertama. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama baru betul sampai 22. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang di rumah yang sudah ketemu juga ngomong amin. Ibadah ini kita mau buat ibadah interaktif. Jadi yang di rumah saudara silahkan komentar atau saudara silahkan ketik-ketik di live chat begitu. Kalau enggak saudara boleh tanggapi langsung saudara. Haleluya. Ya, mari kita baca Alkitab kita Efesus 2 ayatnya yang pertama sampai 22. Firman Tuhan berbicara demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini firman Tuhan berjudul Amazing Grace. Saudara masih ingat tema Natal tahun ini adalah keajaiban Natal atau Miracle of Christmas. Dan di hari ini kita akan belajar serial firman Tuhan yang berjudul Amazing Grace. Sama-sama bilang sama saya, Amazing Grace. Amazing Grace. Haleluya. Berapa banyak dari kita yang tahu arti dari Amazing Grace? Amazing Grace itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Amazing. Dibilang amazing itu lebih dari luar biasa. Itu begitu wow, begitu dahsyat gitu. Itu namanya amazing. Dan grace itu diartikan sebagai anugerah atau kasih karunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita baca di ayat firman Tuhan ini, iya kan? Di ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Jadi manusia, saudara, setelah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan dia mati. Artinya saudara, kalau kita belajar, dulu manusia itu dekat sama Tuhan, begitu dekat sama Tuhan. Sumber hidup manusia, kenapa dikatakan mati, saudara? Sumber hidup manusia itu Tuhan. Saudara, kalau kita buka dalam Kejadian 1, Allah berfirman dalam penciptaan, saudara. Allah ketika menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman pada bumi, pada tanah. Lalu ketika menciptakan ikan, berfirman pada air. Menciptakan hewan, berfirman pada tanah. Ketika dia menciptakan manusia, kita bersama-sama ya, biar ada dasar ayatnya. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Dan Allah ngomong apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di kalimat yang pertama dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita ambil contoh, saudara. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-20, ngomong apa? Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air. Dia berfirman pada air. Ya. Lalu di ayat yang sebelumnya, Allah berfirman pada cakrawala. Berfirmanlah Allah, hendaklah cakrawala. Tapi pada ayat 26 ini yang istimewa, ketika manusia diciptakan, Allah berfirman pada dirinya sendiri. Kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang sekaligus artinya Yesus ada jauh sebelum bumi dijadikan. Roh Kudus ada jauh sebelum bumi dijadikan. Dasarnya mana? Kejadian 1 ayat 1. Mari kita buka. Haleluya.
Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lanjutkan di ayat kedua. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, artinya ketika manusia diciptakan itu diciptakan langsung oleh Tuhan. Tuhan berfirman pada dirinya, artinya baiklah kita, bukan Tuhan berarti ngomong sendiri, enggak. Tapi saudara pernah enggak? Hai jiwaku, pernah enggak gitu? Ya kan? Kayak, hai jiwaku, mengapa kau gelisah? Kayak, aku mau beli ini. Pernah nggak saudara? Aku mau pergi ke sana, aku mau pergi ke situ. Nah, seperti itu. Baiklah kita. Arti kita di sini bermakna Tritunggal. Artinya namanya Tritunggal, Trinity, itu dijadikan Allah. Itu ada dasarnya bukan tanpa dasar, dan itu dijadikan sejak awal penciptaan. Amin. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya kita di sini adalah Allah Bapa, Allah Anak atau Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Bukan berarti Allahnya orang Kristen ada 3. Satu pribadi. Pribadinya satu, tapi dalam wujud Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Di awal penciptaan, saudara, manusia itu sudah diciptakan begitu rupa, segambar dan serupa dengan Allah. Yang artinya kalau Allah kudus, manusia diciptakan kudus. Yang artinya kalau Allah suci, manusia diciptakan suci. Yang artinya kalau Allah tak bercela, manusia diciptakan tak bercela. Masalahnya ketika manusia jatuh dalam dosa, itu yang menjadi pemutus. Ketika Allah hidup, manusia juga diciptakan hidup. Ketika Allah kekal, manusia diciptakan kekal. Makanya seringkali kalau saudara ngerti, yang ada dalam tubuh manusia ini, yang ada dalam diri setiap manusia itu ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau hewan yang ada tubuh, jiwa. Hewan sudah mati ya sudah. Tapi manusia selama dia ada kekekalan. Tinggal kekalnya di mana? Kekal di surga atau di neraka? Buat saudara yang percaya satu pengajaran reinkarnasi, perputaran hidup, saudara pikir deh dengan akal sehat, saudara. Maukah saudara diciptakan lagi jadi tikus? Maukah saudara diciptakan lagi jadi monyet? Enggak mau kan saudara? Masa kita manusia diciptakan lagi jadi binatang? Pakai akal sehat, saudara. Manusia diciptakan, saudara, bukan untuk bereinkarnasi dari binatang, tapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Namun sejak manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan sumber hidup.
Makanya Alkitab di sini dikatakan, kamu dahulu sudah, bukan kamu akan mati, tapi kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Pertanyaannya apa? Nah, kalau bayi yang baru lahir itu gimana? Itu yang sering ditanyakan, saudara. Bayi yang baru lahir itu kan nggak kenal apa-apa. Terus dia dosa. Dia berdosa. Dia termasuk dalam kamu dahulu sudah mati itu oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Setiap orang begitu lahir, dia langsung berdosa otomatis, karena ada dosa keturunan, dosa Adam dan Hawa yang turun-temurun. Ada kutub dosa namanya. Makanya kita percaya sejak dalam kandungan bayi itu diserahkan pada Tuhan. Ya, jadi ada kutub dosa turun-temurun yang membuat manusia begitu lahir itu dosa. Artinya setiap manusia termasuk pada ini, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Di dalam kitab Yesaya, nanti saudara bisa cari ayat dan pasalnya, dikatakan dosa adalah penghalang kita untuk kita mencapai satu hubungan yang erat dengan Allah. Yes. Dan oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, Tuhan itu kan suci, Tuhan itu kan kudus. Gak mungkin Tuhan bergaul dengan orang yang berdosa. Gak mungkin Tuhan bergaul erat dengan pendosa. Amin. Dikatakan apa? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ayat kedua. Jadi setiap orang yang lahir itu ikut jalan dunia. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bisa dekat. Sampai sini ngerti ya? Tapi Alkitab sekaligus mengatakan apa? Allah adalah kasih. Begitu Allah mengasihi manusia, bukan karena kita berharga, bukan karena manusia berharga. Manusia yang jatuh dalam dosa, bahkan Tuhan Alkitab mencatat apa? Diusir dari Taman Eden. Artinya manusia sudah jadi sampah, saudara. Kita ini sampah tadinya. Tapi Alkitab mengatakan apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka sampah yang sudah diusir dari Taman Eden, Dia selamatkan, Dia hidupkan, Dia jadikan sampah yang tidak berguna itu menjadi sesuatu yang berarti, menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang berharga. Amin. Kita yang sampah nggak berguna dijadikannya berguna. Kita yang nggak berharga dijadikannya biji berharga. Yes. Itulah arti dari amazing Yes. grace. Yes. Karena kasihnya sangat besar buat kita. Karena kasihnya terlalu besar. Amin. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 3 apa? Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Artinya semua orang, saudara, nggak ada di dunia ini satu orang pun yang suci, satu orang pun yang kudus, bahkan satu orang pun yang benar. Makanya saudara, jangan pernah menyimpan sakit hati. Setiap orang bisa nyakiti, setiap orang bisa melukai,
Bahkan yang ngomong ini sekalipun bisa melukai dan menyakiti saudara. Setiap orang bisa melukai, setiap orang bisa menyakiti. Jangan sakit hati. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Manusia adalah pendosa. Titik. Tapi bukan titik selesai. Titik kemudian koma. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus berbeda dengan pendosa-pendosa yang lainnya. Orang yang hari ini terima Yesus, orang yang hari ini terima amazing grace, dia adalah pendosa yang mendapatkan amazing grace, yaitu keselamatan kekal, kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara mau masuk yang mana? Mau masuk pendosa yang nggak dapat amazing grace, pendosa biasa, atau pendosa yang mendapatkan amazing grace, mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan kasih karunia? Kalau saudara mau menjadi pendosa yang mendapatkan amazing grace, saudara cuma satu: percaya Yesus. Titik. Itu nggak ada tawar-menawar. Saudara, saya mengajak saudara untuk kita melihat silsilah Yesus Kristus. Nggak usah dibuka sekarang, karena nanti waktunya habis. Dalam Matius pasal yang pertama, saudara bisa baca silsilah di situ. Di situ ada perempuan Sunda, ada orang nggak benar, ya kan? Ada Tamar, ada Rahab, ada Batsheba. Tamar itu siapa? Orang nggak benar. Rahab itu siapa? Orang nggak benar. Batsheba orang nggak benar. Ya kan? Alkitab mencatat siapa? Tamar cara nggak benar. Maaf ya. Rahab perempuan Sunda. Batsheba orang yang berzina dengan Daud. Tapi justru mereka yang masuk dalam silsilah Yesus. Nah ini mau ditawar, nggak bisa. Suka-sukanya Tuhan, sudah. Tuhan punya maksud kenapa mereka dimasukkan. Kenapa dalam silsilah Yesus itu ada mereka? Mereka itu bukan semua orang Yahudi, saudara. Kalau kita amati di situ, ada orang luar Yahudi, ada orang Yahudi. Kenapa dimasukkan di situ? Itu ada satu pesan tersirat bahwa Yesus datang bukan buat orang suci. Yesus datang bukan buat orang kudus. Yesus datang bukan buat orang yang layak, tapi Yesus datang buat orang-orang berdosa. Yesus datang buat orang-orang yang gak layak. Yesus datang buat orang-orang yang hancur hidupnya. Yesus datang buat orang-orang yang menderita hidupnya. Yesus datang buat orang-orang yang memerlukan pertobatan. Amin. Yes, haleluya. Amin. Bukan karena Yesus cinta dosanya, dia adalah kudus, suci, tapi karena dia begitu mengasihi. Itulah amazing grace. Sehingga dia membuat orang-orang berdosa ini dibenarkannya karena penebusannya. Itu sebabnya Natal tidak bisa dipisahkan dari penebusan. Kenapa? Karena tanpa Natal nggak akan pernah ada penebusan. Tanpa Yesus datang ke dunia, dosa manusia akan ditanggung sendiri. Dan Alkitab mencatat upah dosa dalam maut. Maut artinya binasa selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Amin. Dan di situ juga tersirat satu pesan, saudara, bahwa Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Yahudi,
Tapi Yesus datang untuk seisi dunia ini. Yes. Karena itu perintahnya apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kenapa enggak ngomong pergilah jadikan semua orang Yahudi muridku? Kenapa Yesus enggak ngomong ini? Karena amazing grace diberikan buat semua orang. Artinya siapapun Anda hari ini, siapapun dirimu hari ini, saudaraku, Anda layak, Anda pantas terima yang namanya amazing grace. Karena dia datang bukan buat orang-orang suci, tapi dia datang buat orang berdosa, untuk menjadikan orang-orang berdosa dibenarkan, dan orang-orang berdosa supaya hidup dalam kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran dalam firman Tuhan. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah ngomong lagi, saya nggak layak, saya nggak pantas. Karena mungkin saudara, kau diajak ke gereja, saya ini belum pantas, masih banyak dosanya. Wah, kayaknya nggak pantas. Saudara, flashback. Yang masuk dalam sisi Yesus itu orang nggak pantas. Begitu juga dengan kita orang-orang gereja yang seringkali kita menghakimi orang. Orang kayak gitu kok ada di gereja, ngotor-ngotorin gereja. Orang kayak gitu kok ibadah, nggak pantas. Saudara, sama kita sebenarnya. Cuman bedanya dia ketahuan, kita nggak ketahuan. Itu bedanya, saudara. Kita ini sama-sama orang berdosa. Ya, cuman kadang orang itu, dosa itu ada yang kelihatan fisik, ada yang enggak. Ketika kita menghakimi seseorang, orang kayak gitu kok ada di gereja, orang kayak gitu kok melayani. Ketika kita menghakimi orang, kita lebih berdosa dari orang itu. Yes. Haleluya. Karena orang-orang berdosa itu masuk kok, saudara, dalam silsilah Yesus. Saya memberitakan ini bukan berarti saudara stay dalam dosa, enggak ya. Tapi karena justru kasihnya begitu besar, saudara diselamatkan. Karena amazing grace. Saudara, lebih baik orang berdosa dekat sama Tuhan kan. Nanti Tuhan bisa ubahkan dia, Roh Kudus bisa ubahkan dia. Itu lebih baik, saudara. Yes. Lebih baik orang berdosa ada dalam gereja. Karena di dalam gereja dia akan diubahkan melalui firman Tuhan, dia akan diubahkan melalui jamahan Roh Kudus, dia akan diubahkan melalui lawatan Tuhan. Yes. Sekarang bayangkan ketika orang sakit, bukan berada di rumah sakit, tapi berada di tempat yang sumber penyakit, tempat yang kumuh, tempat yang kotor. Misalkan contoh ini, orang yang sakit, misalkan sakit COVID gitu, dia nggak di rumah sakit, saudara, nggak diobati, tapi justru ada di tempat yang lebih parah lagi, yang ada penyakitnya lebih parah, apa lebih baik? Lebih parah kan? Kita juga, saudara, kalau orang jahat ada di lingkungan penjahat, yang ada lebih jahat atau lebih baik? Lebih jahat, betul? Tapi kalau orang jahat ada di lingkungan orang benar, dia bisa jadi benar. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak, tapi minimal ada peluang untuk dia berubah, ada peluang untuk dia bertobat. Maka dari ini jangan pernah hakimi siapapun yang melayani Tuhan. Jangan pernah hakimi siapapun yang ada di gereja. Biarlah Tuhan yang jadi hakim atas manusia. Tugas kita mengingatkan sesuai dengan firman-Nya, dan firman Tuhan berkata apa? Kalau sesamamu salah,
tegurlah dia dengan kasih. Jadi jangan hakimi siapapun yang ada datang beribadah. Amin. Karena kalau Anda dihakimi, siap-siap Anda juga akan dihakimi. Kalau Anda menghakimi, Anda juga akan dihakimi. Selanjutnya, ayat keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, ini amazing grace. Ya, telah menghidupkan kita. Perhatikan, kita yang tadi mati karena dosa, kita yang tadi binasa karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena kasih-Nya yang begitu besar. Ayat kelima dikatakan apa? Kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran, tapi karena amazing grace, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya dalam Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan berkata apa? Namun hidupku bukan orang lain, tapi Kristus di dalamku. Hidup orang percaya itu bukan dirinya lagi. Hidup orang percaya itu bukan dirinya sendiri, tapi hidup orang percaya adalah hidup yang dikuasai oleh Kristus. Hidup orang percaya adalah hidup yang di backup sama Roh Kudus. Hidup orang percaya adalah hidup yang memancarkan buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya, saudara, saya mau katakan hari ini, gereja bukan tempat berkumpulnya orang-orang suci, gereja bukan tempat berkumpulnya orang-orang kudus, tapi gereja adalah bengkel buat pendosa-pendosa, buat orang-orang yang sudah rusak, orang-orang yang sudah hancur, orang-orang yang sudah kacau. Gereja adalah tempat buat berkumpulnya orang-orang sakit untuk mendapatkan kesembuhan, tempat berkumpulnya orang-orang rusak untuk mendapatkan perbaikan yang Tuhan Yesus kerjakan. Yes. Kenapa? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yang keenam, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau hari ini Anda jatuh, kalau hari ini Anda di lembah, saudara, jangan berpikir selamanya kau akan di lembah. Dia yang memberikan tempat kita di surga. Kalau surga jadi bisa berikan buat kita, kalau kita bisa dibangkitkan dari antara orang mati bersama-sama dengan Dia, terlalu mudah untuk Dia membangkitkan kehidupanmu. Terlalu mudah untuk Dia membangkitkan ekonomimu. Terlalu mudah untuk Dia membangkitkan keuanganmu. Terlalu mudah untuk Dia membangkitkan keluargamu. Terlalu mudah untuk Dia membangkitkan hidupmu. Terlalu mudah untuk Dia mengadakan pemulihan atas kehidupanmu. Selanjutnya, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan yang terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Kenapa Dia berikan itu? Supaya Dia menunjukkan kasih-Nya lebih lagi. Itu bukan amazing grace lagi, saudara, tapi amazing grace. Amazing-nya beribuan kali, saudara. Itu sebabnya hari ini nggak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Itu sebabnya nggak ada alasan untuk kita ngeluh. Tapi gimana pastor, hidup saya begini? Gimana pastor, saya sampai nggak sembuh-sembuh? Di dalam nama Yesus, terima amazing grace dari Tuhan. Nggak ada alasan untuk manusia itu ngeluh, saudara. Kalau saudara mulai timbul hati yang mau berontak, saudara mulai protes,
Saudara sadar hal ini. Aku telah mendapat amazing grace. Yuk kita sama-sama katakan, aku sudah mendapat amazing grace. Tepuk dada kita dan sama-sama katakan, aku sudah mendapat amazing grace. Aku sudah dapat amazing grace. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, dia memberikan itu supaya dia bisa menunjukkan kasihnya yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin. Itu sebabnya orang percaya itu selalu harus penuh dengan sukacita. Saudara, amati orang yang di dalam Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dia bergaul karib dengan Tuhan. Ketika orang itu mengalami masalah, ada damai sejahtera. Yes. Meskipun mengalami persoalan, meskipun mengalami pergumulan, ada damai sejahtera. Orang yang benar-benar di dalam Tuhan nggak akan kehilangan damai. Saudaraku, lewat tahun 2022 bukan tahun yang gampang buat saya, saudara. Mungkin buat kita semua. Tapi ada damai. Sekalipun badai, sekalipun persoalan, tetap damai, tetap tenang, tetap bersyukur, tetap sukacita. Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi Dia berjanji Dia selalu menyertai dalam suka maupun duka. Dia tidak berjanji terus memberikanmu kekayaan, tapi Dia berjanji Dia akan menyertai kau. Dia akan berjalan di depanmu, Dia menyertai kau. Jangan takut, jangan patah hati, jangan khawatir. Oleh sebab itu, dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Selanjutnya, ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Because of amazing grace. Karena semua amazing grace, anugerah yang luar biasa, kita diselamatkan oleh iman. Ya? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita beriman sama Tuhan, bukan karena kita berusaha beriman. Ya, kalau kita beriman, bukan kita berusaha beriman, tapi pemberian Allah. Sama-sama katakan sama saya, imanku adalah pemberian Allah. Ya, makanya di ayat 9 itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri hari ini. Jangan pernah kita bilang, aku ini loh orang yang paling baik, aku ini loh orang yang paling dermawan, aku ini loh orang yang paling wah, aku ini orang yang paling hebat, aku ini orang yang paling royal. Jangan pernah ada. Segala yang ada padamu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan kita memiliki. Perhatikan. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan ownership. Yang Tuhan ajarkan, semua itu milik Tuhan. Bahkan tubuh jiwa roh kita itu pun punya Tuhan. Kita itu hanya dipercaya untuk mengelola. Kalau orang hanya dipercaya, orang gak akan mengelola.
Dipercaya sedikit ya bersyukur, dikelola dengan baik dengan porsi yang sedikit itu. Dipercaya yang lebih besar lagi, ia dikerjakan yang lebih besar itu. Maka Alkitab berkata apa? Setia dalam perkara kecil, maka perkara besar akan diberikan kepadamu. Karena semua yang kita miliki itu bukan punya kita, tapi kepercayaan yang Tuhan berikan, dan kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Cara jaganya gimana? Kepercayaan yang Tuhan berikan itu harus dikelola dengan sebagaimana mestinya. Itu bukan berarti kita nggak boleh menikmati. It's okay, kadang-kadang kita menikmati, itu anugerah saudara. Tapi bukan berarti itu semua kita makan lahap-lahap sendirian saudara. Tapi itu semua harus kita kelola dengan baik. Segala waktu kita sekalipun, nafas kita, hidup kita, sosmed kita saudara, HP kita, ya kan? Dan kalau percayakan HP sekarang saudara, semua orang, hampir semua orang punya HP, hampir semua orang punya Android. Gunakan itu dengan sebagaimana mestinya, kelola itu dengan baik. Bukan hanya buka WhatsApp, buka Facebook, bukan hanya suka-suka main game, tapi gunakan HP-mu untuk memberitakan Injil. Gunakan handphonemu, gunakan WhatsAppmu, gunakan Facebookmu, gunakan sosmedmu untuk memberitakan siapa Yesus, untuk memberitakan amazing grace yang sudah kau terima. Amin. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah ini maksud kita diciptakan, tujuan kita diciptakan. Ada banyak orang yang hari ini masih cari tujuan hidup. Ada banyak orang yang hari ini nggak ngerti tujuannya mau kemana. Ada berapa banyak orang yang hari ini nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Hari ini engkau dapatkan jawaban tujuan hidupmu apa. Firman Tuhan beritakan demikian. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dari tujuan kita hidup untuk melakukan pekerjaan baik, bukan dibalik melakukan pekerjaan baik supaya hidup, tapi kita hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Sama-sama tepuk dada kita dan kita katakan, aku hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, di kalimat selanjutnya nggak sampai pada titik ini. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Tuhan mau kita hidup di dalam Dia. Karena di dalam Dia ada kasih, kasih karunia, dan kasih yang menyelamatkan, kasih yang memerdekakan, kasih yang melenyapkan ketakutan, kasih yang memberikan pengharapan. Amin. Jadi itulah tujuan hidup manusia. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, ya, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, ada berapa banyak orang yang mengatakan gini, itu kan janji-janji Kristus itu untuk Israel. Itu kan Yesus datang untuk orang Israel. Karena disebutkan hurufiah di sini disebutkan Israel. Yang diberkati itu Israel, bukan kamu. Kamu itu kan bukan orang Israel. Ada banyak orang yang berkata begini. Ini jawabannya, saudara. Ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Yesus datang ke dunia, kita nggak berhak atas janji-janjinya. Tapi Yesus datang ke dunia membawa sebuah amazing grace buat kita, sehingga kita berhak menerima janji-janjinya. Oleh sebab itu Alkitab berkata, Allahku akan memenuhkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kelimpahannya. Dan oleh sebab itu kita berhak atas janji-janjinya dari Kejadian sampai Wahyu. Amin.
Selanjutnya. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Natal gak bisa dipisahkan dari pengorbanan. Karena Natal ada pengorbanan, dan karena itu pula manusia yang jauh dari Allah kembali dekat sama Tuhan. Makanya orang yang sudah menerima Yesus, kalau dia bolong-bolong ibadah, bolong-bolong saat teduh, bolong-bolong berdoa, menjauhkan diri dari Tuhan, deketinnya sama hal-hal dunia, deketinnya sama sibuk lakuin pekerjaan sampai lupa Tuhan, saudara. Orang-orang demikian, saudara, saya katakan orang-orang yang nggak tahu diri. Maaf ya, kalau ini Minggu berarti Roh Kudus mesti sayang saudara. Karena firman Tuhan ngomong oleh Yesus di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Selanjutnya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, ada perseteruan dengan Allah dan ada tembok pemisah dengan Allah. Dan karena dia datang ke dunia, maka tembok itu dihancurkan, tembok itu dirobohkan, sehingga kita bisa langsung mendekat pada Tuhan. Bukankah itu amazing grace? Selanjutnya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oleh karena itu, orang Kristen bukan damai saat kantongnya penuh. Ya kan, biasanya orang, aku mana bisa damai, kantongku kering, aku mana bisa sukacita, kantongku kering. Nantilah tunggu kantongku penuh, tunggu aku banyak uang, tunggu sekian M di ATM, ya kan? Tunggu sekian triliun aku punya, ya kan? Kalau bisa begitu, ya kan? Hidup Kristen tidak tergantung kondisi. Hidup Kristen tidak tergantung keadaan. Mungkin kau boleh berduka, mungkin kau boleh kehilangan keluargamu, tapi ada damai yang diberikan Tuhan kepadamu. Hidup Kristen tidak tergantung keadaan. Engkau boleh kantongmu kering, mungkin keluargamu boleh berantakan, mungkin hidupmu boleh hancur, tapi dengar baik, hidup Kristen tidak tergantung itu semua. Engkau tidak damai karena engkau memiliki keluarga yang utuh. Engkau tidak damai karena uang yang banyak. Engkau tidak bisa damai karena sesuatu yang baik terjadi. Tapi damai itu karena Yesus ada dalam dirimu. Yesus hidup dalam hatimu. Yesus menghidupi saudara. Dan itulah amazing grace. Ada damai yang dianugerahkan, ada sukacita yang diberikan, sekalipun di tengah masalah. Selanjutnya, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelesaikan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera. Kata damai sejahtera diulang-ulang, saudara, kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Natal adalah satu berita sukacita. Natal adalah berita damai sejahtera. Natal adalah kesukaan bagi dunia. Di dalam Lukas sudah dikatakan apa? Kesukaan besar bagi dunia. Artinya sebuah amazing grace itu adalah sebuah kesukaan besar, kesukaan yang dahsyat, kesukaan yang luar biasa bagi dunia. Karena ada pengharapan yang baru. Selanjutnya, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kenapa damai itu diberikan? Karena kita ditebusnya dari antara orang mati. Kita ditebusnya dari neraka kekal. Makanya di ayat 19 katakan apa? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Kita satu di dalam Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Mungkin berbeda-beda denominasi, mungkin denominasi saudara dengan kita berbeda, tapi kita adalah satu keluarga. Oleh sebab itu jangan saling serang, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan antar denominasi. Oh, kalau nggak berbahasa roh itu berarti bukan dekat sama Tuhan. Oh, kalau nggak berbahasa roh itu begini, sebaliknya. Oh, kamu berbahasa roh itu, wah ini orang sesat, ya kan? Sebaliknya, saudara. Jangan begitu. Karena firman Tuhan katakan apa? Kita ini satu di dalam Kristus. Mau saudara berbahasa roh, saudara nggak berbahasa roh, saudara tetap diselamatkan. Yang penting percaya Yesus. Saudara tepuk tangan, nggak tepuk tangan, saudara tetap diselamatkan. Yang penting ada Yesus hidup dalam diri. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, dasarnya Kristus, dasarnya Yesus. Semuanya yang percaya Yesus selamat. Titik. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu sebabnya gereja bukan berbicara bangunan, gereja bukan berbicara gedung, tapi gereja berbicara hatimu. Di mana hatimu ada Allah, di situ Allah bertahta. Di mana hatimu menerima Yesus, di situ adalah gereja. Makanya Alkitab berkata apa? Kamulah bait Roh Kudus. Maka dari itu saudara, stop merokok, stop miras, stop kotori dirimu dengan hal-hal yang buruk. Jagalah tubuhmu, jaga kesehatanmu, jaga hidupmu, karena hidupmu, dirimu adalah bait Roh Kudus. Saudara pernah nggak di rumah tetangganya bakar sampah, asapnya bau nggak sih? Ganggu nggak ke pernafasan? Bayangkan kalau saudara tinggal di satu ruangan tertutup, ya. Lalu kemudian ada orang yang bakar sampah, saudara diasapin dengan asap itu terus. Kira-kira apa yang terjadi? Mati. Betul? Demikian juga. Kalau saudara asapin tubuhmu terus, rokok terus, akhirnya bait Allah itu mati. Kalau dunia saja bisa ngomong, rokok itu membunuhmu. Saudara, dunia saja bisa ngomong. Masa kita lebih parah dari dunia? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman. Terima kasih buat sabda. Terima kasih buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Kami bukan orang-orang pecundang. Kami adalah orang-orang yang bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Oh Tuhan, berikan kami pengurapan untuk kami melihat kemenangan demi kemenangan atas tantangan yang ada. Betul ada tantangan, betul ada persoalan, betul ada masalah, betul ada badai. Tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang membawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bahkan kemenangan yang kilang gemilang itu adalah milik kami, karena Yesus yang sudah berperang buat kami, karena Yesus yang menyertai kami, karena ada Eleos Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapa, sebentar kami berpisah satu sama lain. Tuhan, Kau yang jagai, Kau yang lindungi namun senantiasa tutup buku dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan daripada kuasa Saul. Dan Bapa, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau
tanamkan di hati hamba sudah hambamu sampaikan, Roh Kudus yang senantiasa meteraikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat tumbuh dan berkembang dalam pengenalan kami akan Kristus dan Bapa. Setiap kami yang mau membawa persembahan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Setiap persepuluhan kami bawa ke dalam tangan-Mu saat ini. Buat saudara yang mau kasih persembahan atau persepuluhan, silakan bawa ke dalam hadirat Tuhan saat ini. Silakan bawa ke hadapan Tuhan saat ini. Angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat persembahan, kami berdoa buat persepuluhan. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan dan setiap persepuluhan kami ini, setiap korban syukur kami, setiap korban misi kami ini kami bawa dalam tanganmu. Tuhan kau berkati, kuduskan, sucikan, sehingga setiap persembahan kami, setiap korban misi kami, setiap perpuluhan kami dapat dipakai untuk pelibaran kerajaan surga, dapat dipakai untuk menopang hamba Tuhan, dapat dipakai untuk menopang pelayanan demi pelayanan yang ada di dunia ini, Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi dengan berkat yang berlimpah-limpah, begitu juga dengan tangan yang belum bisa memberi. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah keluargamu oleh Tuhan, diberkatilah pelayanan penginjilan oleh Tuhan, diberkatilah apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil, kemanapun kakimu melangkah disertai dipimpin oleh Tuhan, diberkatilah seluruh pekerjaan usaha studimu oleh Tuhan, diberkatilah engkau dan jadilah berkat. Anugerah, cinta kasih karunia, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kasih sayang, kasih setia, kasih karunia, kemenangan demi kemenangan, persekutuan ilahi dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang adalah satu-satunya yang hidup, oleh dasar perkasa dan ajaib, menyertai engkau dari mulai hari ini, saat ini, waktu ini, sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan akhirnya pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarkan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai engkau senantiasa dari mulai waktu ini, hari ini, saat ini, sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Di dalam nama Yesus, jadi yang terbaik atasmu. Hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami tahbiskan pada ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.